Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua. Selamat pagi. Pagi. Coba tengok sebelah kiri kanan depan belakang, jangan tegang dong. Relax. Kasih senyum yang terbaik buat saudara seiman kita ya. Pagi ini kita akan beribadah pada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan yang Kau berikan pada kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Pagi ini kami akan menyatakan rasa cinta kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk kita mengatakan rasa cinta kita sama Tuhan. Amin ya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Amin. Sungguh kami rindu mengatakannya Tuhan. Mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Lagi kita bilang sama Tuhan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan lagi, Engkau Allah dan Raja, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Sungguh ku rindu padamu. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Lagi kita katakan, ku cinta Kau Yesus. Amin. Ungkapkan dari dasar hatimu yang paling dalam. Bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau
kepadamu. Bisa ya? Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, ku cinta kau. Ku cinta Kau Yesus, amin. Hanya Engkau bagiku Tuhan. hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Amin. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya. segalanya Bagiku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih Allah. Mari kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya. Engkau segalanya. Bagiku, ku bersyukur Kepada lebih sungguh lagi. Engkau Allah dan Rajaku, Rajaku. kekasih dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada. Lebih sungguh lagi, Engkau Allah, Engkau Allah. dan Rajaku. Amin. Pagi ini ungkapan hati kami Tuhan, kami Kekasih mengatakan dalam rasa syukur kami kepadamu hidupku. Tuhan. Rasa kasih kami kepadamu ya Allah. Kami cinta Engkau Engkau Tuhan. segalanya bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pagi ini, mari angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ungkapkan rasa cintamu sama Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu sama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sembah Dia, sembah, ku puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Lebih lagi, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, kekasih hati, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Yes. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami akan lebih lagi bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan, Amin. beri kemuliaan buat Tuhan kita, karena Dia adalah penolong kita. Haleluya. Bapak dan Ibu, kita siap memuji Tuhan bersama.
hari ini? Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oke. Apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun kondisi di luar sana, biarlah sukacita kita hanya berasal daripada Tuhan. Ketika kita sedih, yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai saat ini. Amin. Yuk, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Boleh gerakan badanmu ke kanan dan ke kiri. Yes. Mari pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari bersama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Oh, oh, biarkan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Yes, kami mau bersuka karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama. Karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Oh, oh, biarkan hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, biarkan hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, nyanyikan kebesaran Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu bersama. Kita boleh nyatakan haleluya. Kau ada dalam hati, dengan rasa ucapan syukur. Yes Bapak, dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima dengan penuh percaya, dengan penuh iman. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
mari kita puji nama Tuhan lebih lagi. Yeay, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes, haleluya. Mari kita puji Dia. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang maha baik. Dia sumber kekuatan kita. Mari bersama nyatakan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya, mari kita puji Dia lebih lagi. Bersama nyatakan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya, beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau selama sepekan ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami, melindungi, menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin ibadah, kami ingin menaikkan pujian kami, rasa ucapan syukur kami melalui penyembahan Bapa. Kiranya Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu. Dan kami percaya Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia walaupun kami hanya bertemu melalui virtual ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah dalam padamu Tuhan, kami diperbaharui, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Karena dalam hadirat-Mu punya kuasa Tuhan. Kami percaya, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama. Hosana Tuhan, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Kau yang layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau yang layak terima pujian Yesus, mari puji Dia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah Yesus, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Kau yang layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Yes, Bapa. Namamu besar termulia. Bagimu Tuhan segala pujian. Mari jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, mari angkat hatimu, mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan.
Tuhan. Segala perbuatannya aku, terpujilah Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu, biar jiwamu memuji Tuhan. Hosana bagi Raja. Hosana. Mari kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang maha baik, maha dahsyat. Kami puji dan muliakan Engkau melalui segala pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kini saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, memohon biarlah Tuhan mengajar kami, mengarahkan kami, terus membentuk dan menyempurnakan kehidupan kami dengan segala kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami boleh melihat bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Biarlah kebenaran firman-Mu dipaparkan atas kami. Tuhan, mudahkanlah kami untuk mengerti apa yang akan kami dengarkan, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan dapat tumbuh di tanah hati kami yang subur. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah,
karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, senang sekali kita bisa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema menang bersama Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita akan membaca kisah ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab ataupun gadget Alkitab dalam gadgetnya. Saya akan membacakan buat kita. Saya bacakan cukup banyak ayat ini supaya kita punya gambaran tentang cerita ini. Firman Allah berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar dan Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum
selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah-daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar dari Daud melalui kisah yang barusan saja kita baca. Daud dan orang-orang yang menyertai sangat terkejut ketika mereka sampai ke Ziklag, karena mereka menjumpai kota itu sudah terbakar habis dan keluarga mereka, termasuk kedua istri Daud, yakni Ahinoam dan Abigail, telah dibawa dan ditawan oleh orang Amalek. Dan Daud dan rakyat yang menyertai
menangis sejadi-jadinya meratapi musibah yang menimpa keluarga mereka. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis, kata firman Tuhan. Begitu dalam duka yang mereka rasakan, sampai membuat rakyat berontak atas kepemimpinan Daud dan hendak melemparinya dengan batu. Dalam situasi yang sangat terjepit ini, ketika Daud harus menghadapi musibah yang menimpa keluarganya sendiri dan ancaman pemberontakan rakyatnya, tidak ada seorang pun yang mengerti perasaannya. Tidak ada seorang pun yang membelanya. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal berada dekatnya untuk menguatkannya. Daud sadar bahwa ia harus tetap kuat. Ia harus tidak boleh kehilangan pengharapannya kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada lagi Tuhan. Ia sadar bahwa ia tidak boleh kalah atas masalah yang dihadapinya, kendati itu terasa amat berat sekali. Apakah persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Seperti Daud menghadapi situasi yang begitu berat dan menekan dirinya. Bahkan Alkitab mencatat Daud dengan seluruh orang-orang yang menyertainya begitu duka dalam sekali. Bahkan hal itu melahirkan sebuah pemberontakan atas kepemimpinan Daud. Daud mengalami persoalan yang begitu besar dalam hidupnya. Karena bukan saja rakyat yang dipimpinnya yang mengalami masalah, tapi masalah itu juga menimpa kepada dirinya, keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, mungkin juga ada orang-orang lain yang menghadapi persoalan. Kita dapat merasakan betapa beratnya kita bisa mengatasi kesemua hal ini. Terlebih ketika ada orang lain yang mengharapkan bantuan daripada kita, sementara kita sendiri mengalami masalah. Nah, bagaimanakah agar dapat menang atas persoalan pergumulan hidup kita? Yuk kita belajar dari Daud dalam kisah ini. Apa yang dilakukan Daud dicatat oleh Alkitab dalam kisah ini. Yang pertama, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebesar apapun masalah yang ada, Allah kita jauh lebih besar dari masalah. Seringkali kita tanpa sadar terbawa arus menuju lautan persoalan. Mata hati dan pikiran kita akhirnya terfokus kepada persoalan yang begitu besar. Saat ini kita masih menghadapi persoalan dengan pandemi COVID-19. Bahkan kita menyaksikan bahwa angka penularan, meskipun di DKI Jakarta diberlakukan PSBB dengan ketat, namun angka penyebaran yang terpapar COVID-19 pun semakin meningkat. Banyak jiwa yang terancam mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, terkadang
Terkadang di dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedemikian besar bagi kita tidak menyadari bahwa kita punya Allah yang mampu mengendalikan apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Sesungguhnya kita punya Allah yang maha besar dan maha kuasa. Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu, kuatkanlah kepercayaanmu kepadanya. Jangan takut dan gentar, sebab Tuhan yang telah memberikan kita jaminan akan hidup yang berkemenangan, akan penyertaannya, akan pembelaannya, akan perlindungannya, akan kesetiaannya yang selalu hadir bersama kita dalam situasi apapun." Sertakan Tuhan di dalamnya. Kuatkanlah iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit merupakan masa-masa untuk percaya. Masa-masa yang sulit adalah masa-masa di mana kita seharusnya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan menaruh percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji tidak akan dipermalukan. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan, kita lihat pada akhir kisah yang kita sudah baca, maka Daud tidak dipermalukan, bahkan Tuhan beri kemenangan. Anda dan saya akan dapat menang bersama Tuhan. Nah, hal yang kedua yang juga bisa kita pelajari dari kisah Daud ini, kita bisa lihat pada ayat yang ke-8. Dikatakan pada ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu, yang kedua kita bisa belajar dari kisah Daud ini, bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Di dalam menghadapi persoalan pergumulan kehidupan kita, maka kita sepatutnya mengandalkan Tuhan. Dalam situasi yang terjepit, Daud tidak menjadi panik dan bertindak dalam kepanikan. Sebaliknya, ia menghampiri Allah, datang kepadanya, berdoa kepada Allah yang ia yakini satu-satunya yang dapat menolongnya. Ia mengandalkan Tuhannya. Karena itu ia mencari petunjuk dan keputusannya akan apa yang seharusnya ia lakukan. Terkadang kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita lebih bergantung dan mengandalkan kemampuan manusia untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Kemampuan manusia terbatas. Dan seringkali kita tidak menemukan solusi yang pasti yang dapat menjadi jawaban atas persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan logika akal pikiran kita, kekuatan kita, cuma sekedar upaya-upaya yang bisa kita lakukan menurut apa yang menurut kita itu terbaik. Sesungguhnya
jauh lebih baik ketika kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka kebenaran ayat firman Tuhan ini nyata pada kehidupan Daud dalam menghadapi pergumulan kehidupannya dalam melawan orang-orang Amalek. Daud diberkati Tuhan dengan sebuah kemampuan untuk dapat menang, merebut kembali jarahan dan orang-orang yang dibawa dan ditawan oleh musuhnya. Kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Allah akan turut campur tangan di dalamnya, bersama-sama dengan kita, menopang dan menguatkan kita untuk menghadapi persoalan yang ada. Karena itu datanglah kepadanya dan carilah petunjuknya, serta nantikanlah keputusannya. Hal yang ketiga, yang terakhir, kita bisa belajar dari kisah ini adalah berempati kepada sesama. Ayat yang ke-10 dan ke-23 mengatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Dalam situasi yang sangat sulit, Daud mampu menunjukkan empatinya terhadap 200 orangnya yang kelelahan dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya berjuang melawan musuh bersama. Kebanyakan orang mengalami kesulitan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Daud, sekalipun dalam situasi yang sangat sulit, ia tetap dapat mampu berempati dengan yang lainnya. Empati adalah kemampuan dalam merasakan apa yang dialami dan dipikirkan oleh orang lain, sehingga muncul rasa kasih dan iba dan tergerak untuk menolong. Dalam kisah yang kita baca, Daud tidak hanya menunjukkan empati terhadap 200 orang yang kelelahan, tetapi ia juga mampu menunjukkan empatinya terhadap seorang Mesir yang menjadi budak orang Amalek yang meninggalkannya karena ia sakit. Ia memperlakukannya dengan sangat baik. Dan orang tersebut menjadi jalan yang dipakai Tuhan untuk Daud mencapai kemenangan. Banyak orang yang telah menjadi korban COVID-19. Banyak orang mengalami berbagai pergumulan kehidupan, persoalan. Nah, marilah kita menunjukkan empati kita juga kepada mereka dengan mendoakannya. Marilah kita juga berempati kepada tenaga medis, dokter, perawat
yang berada di rumah sakit melayani pasien positif COVID-19 yang mempertaruhkan nyawa 24 jam untuk menolong dan menyelamatkan nyawa mereka yang terpapar COVID-19 dengan tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang seharusnya. Mari kita mengambil bagian dan peran kita untuk membuktikan bahwa kita dapat berempati dengan mereka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Roma 12 ayat yang ke-15 juga berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari untuk dapat mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, kita pun akan terus belajar menjadi orang-orang yang mampu berempati terhadap orang lain. Kita percaya dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Dengan cara kemampuan kita juga dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Tuhan dapat memakai siapapun juga. Seperti Tuhan memakai pemuda Mesir yang ditinggalkan majikannya karena sakit untuk menolong Daud dan pengikutnya. Menunjukkan kepada Daud dan menghantarkannya kepada gerombolan itu, orang-orang Amalek yang telah menjarah dan menawan istri dan anak-anak mereka. Sampai pada akhirnya dengan melibatkan Tuhan, turut berempati merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, orang lain. Maka Tuhan pun juga mengerti perasaan yang dialami oleh Daud, mengerti perasaan yang dialami dan dirasakan oleh rakyat yang menyertai Daud. Karena itu Allah memakai orang Mesir ini untuk menolong mereka. Dan Allah juga dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Alkisah ada seorang ibu yang memiliki anak menderita asma. Dan satu hari sekitar pukul 8 pada pagi hari itu, anaknya ini mengalami komplikasi. Anak itu harus dilarikan ke rumah sakit terdekat yang berjarak sekitar 1 kilometer jauhnya. Dan jika tidak, maka akan berakibat fatal. Ibu ini memanggil seorang tetangga yang memiliki mobil. Tetapi tetangga mengatakan mobilnya tidak memiliki bahan bakar. Kemudian ia menelpon pendetanya. Tetapi pendetanya mengatakan sedang menerima kunjungan pendeta dari Amerika. Dan tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa sendiri anaknya ke rumah sakit. Dia tidak dapat membayangkan kehilangan anak satu-satunya untuk penyakit yang sama yang telah membunuh suaminya beberapa tahun sebelumnya. Namun dia memiliki masalah dengan kakinya dan tidak bisa bergerak cukup cepat
Dan anak itu juga terlalu berat baginya untuk bergerak lebih cepat lagi. Nah, di tengah perjalanan ia bertemu orang-orang yang bergegas pulang dari kerjaan. Namun mereka hanya menatapnya saja. Ibu ini coba memohon pertolongan dari mereka, tetapi mereka hanya mengacuhkannya. Dia juga mencoba untuk menghentikan kendaraan yang lewat, tapi tidak ada satupun yang meresponinya. Ibu ini jatuh berkali-kali, tapi dia terus berusaha bergerak mencapai rumah sakit itu. Kemudian seorang pria yang kurang waras yang selalu berkeliaran di sekitar situ dan berpakaian tidak karuan menatap ke arah ibu ini dan anaknya. Pria itu berlari ke arahnya dan mengambil anak itu darinya. Ibu itu tidak sanggup berbicara, tetapi hanya menunjuk ke arah rumah sakit. Pria yang pakaiannya tidak karuan itu dan agak gila, rupanya bisa memahami dengan baik apa yang ibu ini maksudkan. Karena ia melihat anak yang sedang sekarat dan berjuang untuk bernafas. Maka ditempatkannya anak itu di bahunya dan berkata kepada wanita itu, "Semua akan baik," sambil berlari menuju rumah sakit. Para dokter ketika melihat orang yang tidak waras itu tahu bahwa ada yang salah. Mereka datang mendapatkan anak itu dengan segera. 10 menit kemudian ibu tiba dan dokter menyampaikan kabar. Jika anakmu terlambat 5 menit saja dibawa ke rumah sakit ini, maka ia akan mati. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kisah nyata ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak harus memakai hamba Tuhan, pendeta, keluarga, politisi, orang-orang kaya yang dengan mobilnya untuk menyelamatkan dan menolong saudara. Tetapi Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan hal yang tidak masuk akal sekalipun. Orang gila pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong. Karena orang-orang waras yang tidak cukup mampu berempati terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jika Anda adalah pribadi yang dapat berempati, maka orang lain pun akan suka untuk menolong Anda. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan hidup kita, yang pertama ingat, jangan lemah, melainkan mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan kehidupanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi sebaliknya, mari kita mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar untuk dapat berempati dengan orang lain. Menunjukkan bahwa kita juga dapat mengerti apa yang orang lain rasakan. Dengan demikian, Tuhan yang melihat dari sorga juga mengerti akan Anda dan saya. Mengerti akan kita semua. Ia akan menolong kita. Kiranya apa yang telah kita dengar akan menjadi pedoman bagi kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bangkit diri. Kita meresponi firman Tuhan dan datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami belajar bagaimana kami dapat menang bersama Tuhan. Sesungguhnya ketika pergumulan hidup dan beban kehidupan yang begitu berat menimpa kami, ketika tidak lagi ada orang lain yang datang menguatkan kami dan menolong kami, maka kami dapat terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan. Tuhan, kami tahu keterbatasan-keterbatasan kami, ketidakmampuan kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Tetapi kami punya Allah yang besar yang dapat kami andalkan. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan untuk menolong kami. Tuhan, tolong kami belajar untuk dapat menunjukkan empati kepada sesama kami. Sebagaimana kami juga mau diperlakukan orang lain, maka demikianlah Tuhan, kami mau belajar untuk memperlakukan orang lain. Seperti Daud yang memperlakukan dengan sangat baik orang-orang yang mengikutinya. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau menolongnya. Dan kemenangan dalam kehidupan Tuhan nyatakan baginya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk mengingatnya, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita yang menerima firman Tuhan katakan, amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bilang, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, mengiringmu Yesus seumur hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
dalam batin kita. Makanya sering-sering datang dalam hadirat Tuhan. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan